ini kita akan terkagum-kagum betapa hebatnya Tuhan Sang Pencipta. Itu juga sudah maksimal ya, kita bisa hebat Pak. Kalau kita sudah bisa mengatakan betapa hebatnya Tuhan gue, itu sudah berarti sudah mengenal Tuhan. Itu saya kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang apa tadi itu? Petunjuk dan hasil, Bu ya. Oh iya, jadi begini, saya seringkali melakukan istikharah itu berulang-ulang ya, karena saya perlu rekonfirmasi apakah betul itu. Ternyata tidak. Ya, jadi kita karena ya mungkin itu. Saya selama 20 hari di rumah sakit dirawat karena lambung ini, asam lambung. 20 hari saya. Terlalu banyak suara-suara bisikan yang terdengar di telinga saya. Ada suara burung, suara harimau, suara perempuan tertawa-tawa. Kemudian seperti ada orang berpidato. Itu semuanya saya abaikan. Itu pasti itu halusinasi. Karena saya lagi sakit kan. Yeah. Itu pasti halusinasi yang saya abaikan. Itu setan semuanya itu. Nah, kalau tidak ada bendanya namanya halusinasi. Kalau ada bendanya namanya ilusi gitu. Jadi bisa saja petunjuk itu sendiri datangnya bukan dari Tuhan, tapi dari pihak yang lain. Nabi Ibrahim saja pernah didatangi iblis kok. Ya. Dan mengaku ana rabbuka ahlaltu lakal muharramat. Aku Tuhanmu, sejak ini semua yang haram menjadi halal buat kamu semuanya. Itu kan setan. Akhirnya dia lempar dia setan itu. Dan sampai hari ini kita napak tilas kalau naik haji ada balang jamarat, balang jumroh itu dia kan lemparin setan, sekalipun nggak kena setannya, tapi kita napak tilas nggak ada masalah. Dapat dipastikan nggak mungkin kena setan dilempar oleh kita kan gitu. Nah itu jadi jangan kecewa. Dan saya minta ke depan nanti cara istikharah itu juga bermacam-macam. Ada yang baca Al-Quran, ya kita awali dengan Fatihah dulu. Allahumma inni as'aluka ya bisirri ya bihaqqi ya bikaramati ya bisyafati Fatihah. Al-Fatihah dibaca 40 kali. Kita buka Al-Quran, ini macam-macam. Lalu kita hitung satu halaman tuh. Antara kho ada berapa, ada syir berapa. Kalau kho-nya lebih banyak berarti bagus. Kalau sheetnya banyak berarti jelek. Ya kan begitu. Yeah. Ada lagi dengan sholat istikharah, minta diberi mimpi. Ada kalau saya istikharah Al-Quran langsung saya buka Al-Qurannya saja dan langsung kalimat ayat-ayat itu lebih mendetail daripada shin dan kha ini. Dan kalau tidak mampu, ya coba mencari orang yang pintar, ya ulama solehin. Tolong Pak Kiai istikharahkan buat saya, anak saya ini mau kawin, jodohnya bagusnya. Iya dong, jangan kecil hati ya. Kita minta namanya pada orang yang hatinya lebih bersih untuk mengistikharahkan kita. Jadi hal yang semacam itu kita nggak usah menyalahkan Tuhan, mungkin karena kita diganggu. So gimana? Setan juga masuk dalam istikharah ini. Dia datang menjawab istikharah kita untuk menyesatkan kita. Begini, kita jangan take it for granted dalam kebaikan-kebaikan itu belum tentu. Dalam sekejap, tanpa jeda waktu, dalam detik yang sama, niat baik kita dirampok oleh setan. Selesai. Di tengah sedang ada pengajian,
banyak tamu saya. Ada orang bawa proposal minta sumbangan bikin musola. Ya. Tuhanku berkata, wahai hambaku, itu bantulah orang yang bikin musola. Kasih 2 juta. Oke, siap. Hebat kan? Perintah Tuhanku untuk menyumbang 2 juta. Setelah saya hitung 2 juta, setan datang. Kok dikit banget 2 juta? Itu kan musola. Kasih 10 juta. Mumpung lagi banyak tamu. Kasih 10 juta. Akhirnya, oke deh. Enggak, 2 juta, 10 juta. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 juta. 1, 2, 3, 2 juta. Saya hitung sudah di hadapan tamu-tamu. Setan semua itu. Setan menggoda saya untuk pamer kedermawanan kepada mereka. Habis semua itu dalam sekejap. Sehari-hari seperti itu. Sehari-hari kita dirampok gitu. Ya, makanya kita harus sadar bahwa inna syaitana lakum aduwwun wala tattakhidu khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan.